Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala rabbil alamin wa lil muttaqin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa program Cahaya Terjuman. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memperbincangkan tentang tata keramana lamun tero salametah dari dosa, yaitu adab atau moralitas Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun salepan kalaban orang ijelen tulih nyimpang keada mak oleh kenceran asodako tak nampuh keluar arta. Ini satu. Jika berpapasan dengan seseorang di jalan, maka segeralah menghindar atau mengambil jalan di samping terlebih dahulu. Tujuannya agar mendapatkan pahala sedekah tanpa mengeluarkan harta. Jadi ini bisa masuk pada bab sedekah. Ini sedekah tidak harus harta, bisa senyuman, bisa semua perbuatan baik. Kullu ma'ruf sedekah. Bahwa semua perbuatan baik itu adalah sedekah. Di antaranya yang di sini menjadi perhatian Sayyidi Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Itsbat itu ketika kita berpapasan dengan seseorang di jalan. Barangkali dahulu di zaman beliau itu berpapasan jalan kaki beberapa orang terus berpapasan, maka kita mempunyai inisiatif untuk menghindar. Artinya kita ngambil jalan di pinggir, kalau sama-sama di tengah nanti kan tabrakan. Jadi ini dalam kajian moral ini berarti masuk pada mengalah terlebih dahulu, apalagi di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, apalagi dalam satu desa misalnya. Jadi kita harus mengedepankan mengalah, sehingga jika kita melakukan hal itu, kita mendapatkan pahala bersedekah tanpa mengeluarkan harta, tanpa mengeluarkan rezeki harta yang kita punya. Selanjutnya ini beralih melompat pada bab salam. Sunnah angolok salam. Selanjutnya lamun atemuh pada Islam mah sunat angolok salam. Sudah melompat pada bab salam. Jadi kalau kita bertemu dengan sesama muslim disunnahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maka dijawab waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini sunnah yang bisa jadi hampir punah, karena kita mengucapkan salam kadang kalau di undangan atau bertemu orang ketika kita mau masuk di dalam sebuah kelompok baru assalamualaikum. Di dalam kajian fikih ini masuk salam itu, mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya wajib. Mengucapkan salam di dalam literatur lain, mengucapkan salam itu tidak harus kepada makhluk hidup, bahkan juga kepada makhluk mati di dalam pandangan orang biasa. Jadi ada salam itu misalnya kepada batu, kepada air laut, kepada angin,
kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena semua makhluk Allah itu semuanya bertasbih kepada Allah. Jika kita memiliki kesadaran seperti itu, maka jika kita mengucapkan salam kepada makhluk yang menurut kita mati, maka terlebih lagi apalagi kepada makhluk yang hidup, kita akan lebih mengucapkan salam. Di antara faidah mengucapkan salam itu adalah menanamkan cinta di antara sesama kaum muslim. Jadi Nabi bersabda bahwa kalian tidak akan beriman kecuali saling mencintai. Kalau untuk saling mencintai, salah satunya itu afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Lalu ada salam ini biasanya diajarkan oleh para praktisi spiritual. Salam itu misalnya langsung kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi itu masih hidup. Ana hayyun fi raudhati, saya itu hidup di raudhahku, masih hidup. Jadi ketika kita mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam kepadamu wahai Nabi, itu Nabi menjawab. Bahkan Sayyidi Syekh, gurunya Syekh Abdul Hasan Asyadzili, itu tariqahnya, lelaku spiritualnya itu membaca sholawat dan salam kepada Nabi sampai mendengar suara Nabi Rasulullah Muhammad SAW dengan telinga sendiri. Sebelum itu masih terus bermujahadah, belum lelaku tirakatnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu belum nyampe. Ini salam. Tapi dalam masyarakat umum, kita sesama muslim itu dianjurkan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini penekanannya, aksentuasinya itu kepada mengucapkan salam di antara sesama muslim. Salam ini sangat penting, baik sesama muslim atau kepada makhluk benda mati di dalam ilmu biologi. Sangat penting. Tetapi hal ini sulit dijangkau, dipahami kecuali memang oleh para praktisi dan orang-orang yang menyukai ilmu-ilmu seperti itu. Kita orang awam gimana mau salam sama batu? Nggak masuk akal. Tapi memang begitu, bahwa segala sesuatu di alam semesta itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya habis salam ini melompat lagi kepada tema yang lain. Engki lamun terus salametah dari tusah dek tatangkena. Ini sudah masuk pada tema judul tadi, tata krama, akhlak atau moral jika kita ingin terhindar dari dosa. Sebenarnya bukan mengkritik ini. Sebenarnya seorang manusia untuk terhindar 100% dari dosa itu adalah sebuah kemustahilan, kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka mempunyai sifat maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin selamat dari dosa kepada tetangga, napeh bareng seecege syarak jak lakwaki. Apapun perbuatan yang dilarang oleh agama Islam jangan lakukan. Apapun, mengambil benda tetangga, ngerasani ghibah gosip tetangga, jangan, karena semua itu dilarang. Jika ini berhubungan dengan dosa, maka konsekuensinya
seseorang yang memiliki tetangga harus dan wajib belajar apa yang haram dilakukan kepada tetangga. Harus. Karena afdalul ilmi ilmul hal, itu sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal. Itu adalah keadaan yang dihadapi oleh seseorang. Ini kalau pedagang, berarti dia wajib belajar ilmu tentang dagangan. Orang yang punya banyak duit, berarti dia harus belajar tata cara haji, takut dia wajib haji. Tapi kalau orang bisu, maka dia tidak wajib belajar apa saja yang haram bagi orang bisu, kayak ngerasani gibah, gak wajib karena dia gak mungkin ngelakuin. Nah, maka orang yang mempunyai tetangga harus tahu apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan kepada tetangga. Ini nanti disebutkan apa saja. Lamun setetih pungan orang Islam, ini sudah beda lagi. Tadi kan bab tetangga, sekarang lebih meluas kepada orang Islam. Lamun setetih pungan orang Islam bentatang kena benpele seropek, apapun yang menjadi kebahagiaan orang Islam atau tetangga atau kerabat dekat nekoh laku gapi, maka lakukan. Ini masuk pada idkhol surur, memasukkan kebahagiaan kepada sesama Islam atau tetangga atau beleropek, kerabat dekat. Tetangga ini hakul jiwar, hak tetangga itu tetangga, ada tetangga Islam, ada tetangga non muslim. Maka ini juga disebut, juga termasuk tetangga yang non muslim, karena orang Islam dan tetangga. Ini kalau dalam kajian nahwu ini ban ini waw ini berarti litafrik ini. Jadi dibedakan antara orang Islam dan tetangga, karena ada tetangga yang bukan orang Islam. Ini waw ini. Berarti ini tetangga non muslim juga. Jadi idkhulus surur memasukkan kebahagiaan bukan hanya kepada orang Islam, tapi juga kepada tetangga yang non muslim, apalagi yang Islam. Ya, hakul jiwar, hak tetangga itu kalau non muslim berarti dia punya hakul jiwar, tapi kalau muslim berarti dia punya hakul jiwar dan hakul mukmin, hakul muslim. Berarti apalagi belah ini kerabat, berarti dia punya hakul korobah, berarti 3. Jadi Islam sangat memperhatikan hubungan sesama muslim. Harus belajar bagaimana merasa bahagia ketika temannya bahagia, atau nganglat batas bumi. Ini bahaya nih. Makanya ada ulama sebagian berpendapat bahwa sebagian ulama dosa ngerasa nih, dosa gosip, dosa gibah itu, menggibah orang lain itu lebih besar, lebih sulit diampuni daripada dosa berzina.